I just wanna take you anywhere that you would like. We could go out any day. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kakaknya duduk ya. Santai aja ya, nggak usah takut. Gimana kabarnya hari ini? Lumayan Bu, tapi pikiran agak penuh. Kelihatannya sih dari rata jenuh. Biasanya kamu ceria. Hari ini agak berbeda. Iya Bu, lagi kepikiran banyak hal. Tidak apa-apa, kadang memang ada hari-hari yang bikin kepala rame. Sebelumnya kita masuk ke topik yang lebih berat, Ibu mau tanya dulu. Kajinya pelajaran terakhir apa ya tadi? Pranaya Bu. Oh, yang praktik itu ya yang kamu suka pelajaran itu. Suka, soalnya bisa langsung ngerjain, nggak cuma dengerin. Itu berarti kamu memang lebih aktif kalau pelajaran praktik-praktik. Biasanya hasil tugasmu juga sangat rapi. Iya Bu, saya lebih enjoy kalau kayak gitu. Oke, berarti kamu tipe yang senang belajar sambil melakukan langsung ya? Nah, sekarang kita masuk ke tujuan kamu datang ke sini itu apa? Tadinya kamu bilang pikirannya lagi penuh. Itu ada hubungannya sama rencana setelah lulus atau tidak? Iya Bu, saya bingung soal jurusan kuliah. Baik, terima kasih sudah datang dan mau cerita. Itu apa yang kamu bagus. Sebelum lanjut, Ibu jelaskan sedikit ya tentang apa itu konseling. Konseling itu proses ngobrol yang ke arah tujuannya biar kamu lebih kenal diri sendiri dan bisa ambil keputusan yang lebih yakin. Itu nggak akan maksa kamu pilih A atau B. Keputusan tetap ada di tangan kamu. Iya Bu, saya pengen dibantu buat mikir lebih jelas. Sebelum kita masuk yang lebih dalam lagi, Ibu mau jelasin dulu beberapa hal yang penting supaya kamu merasa aman dan nyaman selama ngobrol di sini. Iya Bu. Di sini di konseling ini ada beberapa asas ya. Ada banyak sekali asas, tapi Ibu jelaskan sedikit saja. Yang pertama soal kerahasiaan. Semua cerita kamu, perasaan kamu, kebingungan kamu itu nggak akan disebar ke siapapun tanpa izin kamu. Jadi kamu nggak perlu takut atau sungkan buat cerita jujur di sini. Berarti orang tua saya juga nggak langsung tahu ya Bu? Betul. Kalau nanti kalau melibatkan orang tua, itu harus dengan persetujuan kamu dulu. Yang kedua, konseling ini bersifat sukarela. Kamu datang karena kamu mau dibantu, bukan karena dipaksa. Kalau ada bagian yang bisa kamu ceritakan, itu nggak apa-apa. Saya jadi lega dengarnya. Yang ketiga, di sini tidak ada yang namanya benar atau salah. Semuanya perasaan kamu itu valid. Bingung, takut, ragu itu wajar banget di masa kamu yang sekarang ini. Saya sempat mikir saya lebay Bu. Justru enggak. Bahwa sesuai pengalaman banyak kok sesuai pengalaman hal yang sama. Jadi selama konseling ini kamu boleh jadi diri kamu sendiri. Ibu ada di sini untuk menemani proses kamu, bukan menilai. Baik Bu. Sekarang kita bikin kesepakatan kecil ya. Kesepakatan apa ya Bu? Waktu konseling ini sekitar 20 menit sampai 30 menit. Selama waktu itu kita fokus bahas kebingungan kamu soal jurusan. Iya Bu. Peran ibu adalah membantu kamu melihat masalah dari berbagai sisi, terutama dari sisi minat, bakat, dan peluang karir. Peran kamu adalah terbuka, jujur, dan mau mencoba melihat diri kamu sendiri dengan lebih dalam lagi. Saya mau. Kalau nanti di tengah-tengah kamu merasa capek, bingung, atau betul juga, kamu boleh bilang. Konseling ini bukan lomba, tapi sebuah proses. Baik Bu. Dan hasilnya nanti bukan keputusan instan hari ini, tapi arah yang lebih jelas buat kamu. Apakah kamu setuju dengan kesepakatan ini atau tidak? Setuju Bu.
merasa ini aku banget, itu menunjukkan ada kecocokan antara diri kamu dan bidang tersebut. Betul. Di sisi lain, orang tua kamu menginginkan kamu masuk jurusan BK karena mereka memberikan keamanan, kestabilan di masa depan kamu nanti. Dan mereka sebenarnya baik, tapi caranya membuat kamu merasa tidak didengar. Iya Bu, saya merasa keinginan saya kalah. Jadi akibatnya kamu merasa di posisi terdesak. Kalau mengikuti keinginan orang tua, kamu takut kehilangan kebahagiaan. Kalau mengikuti keinginan sendiri, kamu takut mengecewakan orang tua. Itu yang bikin saya stres Bu. Jadi intinya masalahnya bukan soal jurusan ya, tapi juga soal perasaan tertekan dan ketakutan mengambil keputusan besar. Iya Bu, tepat sekali. Berdasarkan semua cerita dan respon kamu, ibu melihat ada beberapa hal yang paling berbeda. Yang utama adalah kebingungan dalam mengambil keputusan karir. Iya Bu. Kebingungan ini muncul karena ada konflik antara minat dan bakat pribadi dengan harapan orang tua. Selain itu, tekanan emosional berupa rasa takut, rasa bersalah, dan rasa tidak percaya diri. Saya sering mikir, apa saya itu egois ya Bu? Konseling mengalami konflik pemilihan jurusan kuliah akibat perbedaan antara minat, bakat pribadi, dan kebutuhan orang tua yang berdampak pada kebingungan karir dan kecemasan emosional. Iya Bu, itu sesuai. Sekarang kita lihat ke depan ya, kita coba bayangkan kemungkinan yang bisa terjadi. Baik Bu. Kalau kamu pilih jurusan BK hanya karena terpaksa tanpa minat yang kuat, kemungkinan kamu akan menjadi kuliah dengan setengah hati. Kalau bisa jadi kamu di tengah-tengah merasa lelah, merasa putus asa. Iya Bu, saya takut nggak semangat nantinya di tengah-tengah perkuliahan itu. Dalam jangka panjang itu bisa bikin kamu mudah lelah, stres, bahkan merasa gagal. Padahal sebenarnya bukan karena kamu tidak mampu, tapi kamu tidak cocok di jurusan itu. Nah makanya itu Bu, saya nggak mau sampai terjadi seperti itu. Sebaliknya kalau kamu memilih fakultas tanpa persiapan, tanpa komunikasi yang dengan orang tua, bisa muncul konflik keluarga, rasa bersalah, dan tertekan dari lingkungan. Iya Bu, saya juga nggak mau ribut sama orang tua saya. Jadi kalau masalah ini tidak ditangani dengan baik, dampaknya bukan cuma ke pendidikan, tapi juga kesehatan mental dan hubungan keluarga kamu nantinya. Saya baru sadar sejauh itu. Sekarang kita masuk ke tujuan solusi ya, kita coba kita pakai peningkatan dan faktor, artinya kita menyesuaikan siapa kamu dengan apa yang dibutuhkan oleh jurusan orang tuamu. Kita bahas proyek kamu secara lebih stabil. Kamu punya minat tinggi di bidang sini, suka praktik, teliti, sabar, dan senang melihat hasil nyata dari kerja kamu. Iya Bu. Kamu juga konsisten, minat kamu berubah-ubah, dan kamu mau belajar secara mandiri. Itu jadi orang yang sangat serius. Saya nggak sadar itu Bu. Sekarang kamu jurusan fakultas. Jurusan ini menuntut kreativitas, keterampilan lapangan, dan praktik tinggi, dan kemampuan beradaptasi dengan track. Peluang kerjanya juga luas dan fleksibel. Iya Bu. Kalau kita cocokin, terlihat ada kesesuaian yang kamu anggap kesesuaian yang kuat antara kamu dan faktor fakultas. Sedangkan pada BK ada sebagian yang cocok, tapi secara keseluruhan kurang sesuai dengan gaya belajar dan minat utama kamu. Saya jadi lebih paham Bu. Artinya pilihan jurusan seharusnya bukan berdasarkan keinginan atau aman tidak aman, tapi kecocokan yang jangka panjang. Iya
ketiga, kita latihan cara menyampaikan ke orang tua dengan bahasa yang tenang dan dewasa. Iya Bu, saya mau. Kita juga bisa jadwalkan konseling lanjutan. Kalau perlu, nanti kita bisa undang orang tua kamu secara bertahap. Saya senang sekali Bu. Oke, sebelum kita benar-benar mengikuti konseling ini, Ibu ingin kita berhenti sebentar dan melihat ke belakang. Dari awal kamu masuk ruang ini sampai sekarang, menurut kamu apa yang paling berubah di diri kamu? Yang paling terasa, saya nggak seberat tadi Bu, sebelum saya masuk ke ruangan ini. Awalnya kepala saya itu rasanya sangat penuh dan rasanya bingung banget. Tapi sekarang itu rasanya jauh lebih ringan daripada sebelumnya. Lebih ringan karena apa? Karena saya akhirnya bisa ngomong jujur soal perasaan saya. Selama ini saya simpan sendiri, takut dibilang nggak tahu diri. Jadi selama ini kamu lebih sering memendamnya semua dengan sendiri ya? Iya Bu, saya jarang cerita bahkan ke teman-teman terdekat saya. Dan hari ini kamu berani mengeluarkan semuanya di sini. Itu bukan hal kecil loh. Itu tandanya kamu mulai berani bertanggung jawab sama perasaan dan masa depan kamu nanti. Saya nggak kepikiran sejauh itu Bu. Sekarang aku mau tanya, setelah kita bahas minat, bakat, kecocokan jurusan, nanti dampaknya ke depan, kamu melihat dirimu seperti apa? Saya melihat diri saya sebagai orang yang punya minat yang jelas, bukan cuma ikut-ikutan. Saya juga sadar ternyata saya sudah berusaha, bukan cuma bermimpi. Itu penting sekali. Banyak orang bingung karena belum mengenal dirinya. Kamu sudah satu langkah lebih maju dari sebelumnya. Saya jadi lebih percaya diri Bu. Kalau kamu membayangkan dirimu beberapa tahun ke depan, apa yang kamu harapkan pilihan jurusan nanti? Saya pengen bangun pagi tanpa merasa terpaksa atau tertekan. Saya pengen merasa bangga sama apa yang saya pilih dan yang saya kerjakan. Itu tujuan yang sangat sehat. Akhirnya kamu nggak cuma mikirin soal lulus, tapi juga kebahagiaan dan makna hidup nantinya di masa depan. Iya Bu, saya baru sadar kalau itu semua itu penting. Sekarang kita evaluasi sedikit ya. Kalau kamu menilai proses konseling hari ini, seberapa besar sesi ini membantu kamu memahami masalah sendiri? Besar banget Bu. Saya jadi tahu apa masalahnya itu di mana, bukan cuma jurusan, tetapi juga perasaan saya ke orang tua saya. Betul, kadang masalah karir itu nyambung ke emosi dan relasi keluarga. Kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa puas kamu dengan sesi hari ini? 9 Bu. Kenapa bukan 10? Karena saya tahu perjalanan saya masih panjang, ini belum selesai. Jawaban kamu jelas sekali. Konseling memang bukan solusi instan, tapi proses bertahap. Sekarang ini mau tanya lagi, bagaimana dari sisi ini yang paling berkesan buat kamu? Waktu kita membahas soal kecocokan diri saya sama jurusan, saya merasa diakui Diakui sebagai apa, nak? sebagai diri saya sendiri Bu. Bukan cuma sebagai anak yang harus nurut apa kata orang tua. Itu perasaan yang sangat valid sekali, dan kamu pantas mendapatkannya. Kalau boleh jujur, apakah ada bagian dari sesi ini yang masih bikin kamu ragu atau belum sepenuhnya yakin? Masih ada rasa takut untuk ngomong ke orang tuaku, tapi sekarang saya lebih siap. Bagus, artinya kamu sadar tantangannya bukan menghindar. Ibu ingin menegaskan ya, satu hal penting sebelum kita tutup sesi ini. Memilih jurusan sesuai minat dan bakat bukan berarti kamu anak yang melawan orang tua. Saya sering takut dianggap gitu
di ruangan ini, ibu ingin kamu ingat satu hal. Kebingungan yang kamu alami hari ini bukan tanda kelemahan, tapi tanda kamu sedang tumbuh. Terima kasih Bu, saya nggak pernah mikir begitu. Perjalanan karir itu sangat panjang, akan ada ragu, takut, bahkan mungkin jatuh. Tapi selama kamu mengenal diri dan mau belajar, kamu sedang berjalan di jalan yang salah. Nantinya kamu akan bisa menjadi lebih dewasa, bisa memilih tujuan yang tepat buat kamu. Saya akan ingat itu Bu. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya ya. Kita bahas bagaimana cara kamu berbicara dengan orang tua kamu secara pelan-pelan dan dewasa. Nanti ibu juga akan mengirimkan link evaluasi atau link kepuasan kepada WhatsApp pribadi kamu ya. Nanti tolong diisi. Nanti ibu akan agar ibu di pertemuan selanjutnya bisa menyiapkan apa saja yang perlu dibahas nantinya agar kita bisa langsung membahasnya to the point. Iya Bu, saya senang kalau saya nggak sendirian satu. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Kita bahas bagaimana cara kamu berbicara dengan orang tua secara pelan-pelan dan dewasa. Terima kasih banyak Bu. Beneran saya datang ke sini dengan kepala yang penuh, pulang dengan hati yang lebih tenang dan juga senang. Ibu bangga kamu berani menghadapi pertemuan ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih sudah datang hari ini dan mau bercerita kepada ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya ya Bu. Ya, bisa melanjutkan ambil pembelajaran selanjutnya ya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Oh, I just wanna take you anywhere.